Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bertemu pada pertemuan ke-13 ya. Itu kita membahas tentang tes keterampilan bola voli dan tes keterampilan sepak bola. Minggu lalu kita sudah membahas tentang tes keterampilan bola basket dan tes keterampilan bola voli. Sekarang kita lanjut untuk tes keterampilan bola voli. Dalam tes keterampilan bola voli ini saya mengambil yaitu buku tes keterampilan olahraga yang ditulis oleh Bapak Ibu dari Universitas Negeri Malang. Di sini untuk tes keterampilan bola voli dibagi menjadi 6 untuk tesnya. Materi ini tujuannya kita membahas supaya mahasiswa dapat memahami tentang prosedur tes keterampilan bola voli dari PRIDI. Kemudian ada tes keterampilan bola voli dari Clifton, tes keterampilan bola voli dari LIBA dan staff. Selanjutnya yang keempat, tes keterampilan bola voli dari Russell dan Lang. Yang kelima, tes keterampilan bola voli dari Frank Cooper. Yang keenam, tes keterampilan bola voli dari Harvard. Jadi untuk tes khusus keterampilan bola voli ini banyak sekali sumber yang dapat digunakan. Oke, kita lanjut untuk yang membahas tentang tes keterampilan bola voli dari PRIDI. Tujuannya di sini adalah tes ini secara umum mengukur tingkat penguasaan keterampilan bermain bola voli. Hasil tes ini dapat digunakan untuk mengklasifikasikan perbaikan cara mengajar, mengukur kemajuan anak, dan melihat dasar untuk memberikan nilai. Validitas di sini ada 0,86 dan reliabilitasnya itu adalah 0,92 ini. Jadi validitas dan reliabilitas ini harus dicantumkan ketika saudara melakukan penelitian tentang tes keterampilan bola voli dari PRIDI ini. Petunjuk umum dalam pelaksanaan tesnya, yang pasti untuk testi harus menggunakan atau memakai pakaian olahraga. Kemudian testi harus melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum melakukan tes. Dan untuk tester, orang yang melakukan tes testi tersebut, tester harus mempersiapkan fasilitas dan peralatan yang diperlukan. Kemudian sebelum melaksanakan tes, tester harus memahami terlebih dahulu petunjuk pelaksanaan tesnya. Ketiga, tester harus mencatat hasil yang telah dicapai testi. Pencatatan hasil harus dilakukan secara objektif. Nah, untuk alat dan fasilitas yang diperlukan yaitu di sini tembok atau dinding yang bergerak dan kokoh, kemudian stolok, 3 bola voli, 4 tali rafia dan cat untuk garis atau bisa juga menggunakan pakuan. Kelima, meteran yang dikenal seperangkat alat tulis. Nah, ini dia bentuk lapangan untuk tes keterampilan bola voli PRIDI. Sebagai sasaran bola, lapangan yang digunakan tembok atau dinding yang berdiri tegak dan kokoh dengan diberikan garis horizontal sepanjang 5 feet atau 1,52 meter dan tingginya dari lantai adalah 11,5 feet 3,496 meter. Artinya adalah tinggi dari ini ke peta yang di atas ini ya, yang 1,2 meter tersebut. Ini adalah bentuk dan ukuran instrumen tes keterampilan bermain bola voli dari PRIDI. Di daerah sasaran 1,52 meter di tingginya. Kemudian untuk pelaksanaan tes, testi berdiri bebas di depan dan menghadap ke tembok sasaran. Ini adalah tembok, ini daerah tembok. Kemudian pada aba-aba ya, testi melempar bola ke dinding sasaran. Kemudian pantulan bola ke dinding sasaran selama 1 menit dengan gerakan yang sah sesuai aturan. Bila bola tidak dikuasai atau dikontrol, maka bola boleh dipegang. Tetapi untuk melanjutkan tes keterampilan harus dimulai lagi dengan melempar bola kembali ke dinding sasaran. Rank skorannya, lemparan bola yang pertama ke daerah sasaran belum mendapat skor. Kedua, skor mulai dihitung setelah bola dilempar ke daerah sasaran
kemudian memantul dan dipassing lagi ke arah sasaran tersebut. Yang ketiga, setiap passing bola yang masuk ke daerah sasaran atau mengenai garis batas 1,52 meter maka oleh skor 1, sedangkan bola yang tidak masuk tidak mendapatkan nilai skor 5. Apabila terjadi passing bola yang gagal atau tidak terkontrol, maka bola boleh dipegang dan segera dilempar ke daerah sasaran. Cara ini boleh dihitung sebagai hasil tes. Hasil skor testi adalah keseluruhan hasil passing yang dilakukan selama 1 menit dan bola yang dipassing masuk ke daerah sasaran sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Artinya, untuk tes keterampilan bola voli dari Brady ini untuk mengukur keterampilan passing, baik itu passing bawah maupun passing atas. Sekarang kita lanjut ke tes bola voli dari Clifton. Tujuannya di sini sama, untuk mengukur penguasaan keterampilan bola voli. Sasaran itu digunakan ini. Tes keterampilan bermain bola voli dari Clifton ini berlaku bagi mahasiswa putri tingkat 1 dan 2 atau yang sederajat. Apabila tes ini digunakan di Indonesia, maka sebenarnya dilakukan penelitian reliabilitasnya sama 0,70. Validitasnya 0,70 dan reliabilitasnya. Tunjuk pelaksanaan tes. Untuk testi, pada saat melakukan testi hendaknya memakai pakaian olahraga. Yang kedua, sebelum melakukan tes, testi harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Kita fokus ke lanjut ke pelaksanaan ya. Untuk alat sama digunakan tembok dan nah ini untuk bentuk lapangan. Ruangan dengan tembok atau dinding yang tegak dan kokoh diperlukan sebagai tempat dan sasaran melakukan passing memantulkan bola. Jarak tembok dengan tempat berdirinya testi ada 2,128 meter, sedangkan jarak antara lantai ruangan dengan garis horizontal setinggi 2,28 meter dan lebar garis pembatas adalah 2,5 cm. Ruangan yang digunakan untuk tes luasnya adalah 3,0 meter. Secara visualnya, bentuk dan ukuran instrumen dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Ini dia untuk bentuk tes keterampilannya. Sama-sama menggunakan tembok atau dinding, namun ukuran yang berbeda untuk pelaksanaannya. Ini dia bentuk tes ukuran instrumen keterampilan dari Clifton. Untuk pelaksanaan tes, testi berdiri bebas di depan dan menghadap ke tembok sasaran. Pada aba-aba ya, testi melemparkan bola ke tembok atau dinding sasaran. Yang ketiga, dari pantulan bola yang dilemparkan, selanjutnya testi memvoli atau passing bola secara terus-menerus ke dinding sasaran selama 2 kali 20 detik dengan gerakan sesuai dengan aturan yang ada. Apabila terjadi bola tidak terkuasai terkontrol oleh testi, maka bola boleh ditangkap. Tetapi untuk melanjutkan tes, bola harus dilempar lagi ke dinding sasaran baru setelah mampu dilakukan passing. Poin skoran. Yang pertama, lemparan bola pertama ke arah sasaran dan lemparan bola apabila terjadi bola yang dipegang karena terkontrol di kedua, skor mulai dihitung setelah bola dilempar ke tembok atau dinding sasaran. Bola memantul dan dipassing lagi ke arah sasaran. Yang ketiga, setiap passing bola yang masuk ke daerah sasaran di atas 2,28 meter, maka mengenai garis 2,28 meter tersebut memperoleh skor 1. Sedangkan bola yang tidak masuk ke sasaran mendapatkan 0, tidak mendapatkan skor. Apabila terjadi passing yang gagal atau tidak terkontrol, maka bola boleh dipegang dan segera dilempar kembali ke daerah sasaran dan lemparan bola ini belum dapat dihitung sebagai skornya. Hasil skor testi adalah keseluruhan hasil passing bola yang masuk ke daerah sasaran dan dilakukan selama 2 kali 20 detik. Itu dihitung berapa kali bola yang masuk ke sasaran. Yang ketiga, tes bola voli dari Liba dan Stowe. Tujuannya sama, mengukur
kemampuan dalam penampilan passing atas yang merupakan keterampilan fundamental dalam bola voli dan merupakan dasar untuk permainan bergu. Hal ini dipergunakan untuk mengklasifikasikan perbaikan cara belajar, mengukur kemajuan anak serta dasar. Untuk sasarannya, tes keterampilan bola voli yang dari LIBA Dastav ini yaitu adalah mahasiswa putri di tingkat perguruan tinggi dan siswa sekolah menengah dengan atas LPA. Jadi tes ini bisa digunakan oleh mahasiswa putri dan validitas ini multi statistical validity, tapi multi class validity. Reliabilitas, koefisien reliabilitas yang dihasilkan oleh tes yang dilakukan secara terus diambil oleh koefisien 0,90. Petunjuk umum pelaksanaan tes. Petunjuk umum sama ya, harus menggunakan pakaian olahraga dan harus membersihkan diri. Pemanasan terlebih dahulu. Alat yang digunakan, lapangan pasti bola. Bentuk lapangan. Untuk tes ini digunakan dua macam lapangan dengan ukuran yang berbeda-beda. Pertama, lapangan yang digunakan untuk mahasiswa putri dipergunakan tinggi, dan kedua adalah lapangan untuk tes bagi siswa putri tingkat sekolah menengah tingkat atas. Untuk lapangan tes yang pertama, tali dipancangkan dengan ketinggian 3,36 meter. Yang ditempatkan pada jarak 3,19 meter. Dari garis batas yang ditempatkan di lantai untuk tempat testi, setiap petak kain sasaran berukuran 0,608 meter dengan jumlah 15 petak, ini seperti yang terlihat di sini. Dengan demikian jarak sasaran memanjang adalah 9,12 meter, sedangkan jarak antara garis batas tempat berdiri testi dengan daerah pusat sasaran adalah 23,5 feet atau 7,144 meter. Ini dia bentuk dan ukuran instrumen tes keterampilan bermain bola voli dari LIBA Dastav. Ini ada garis batas, ini ada testi, kemudian menggunakan tali ya, tali. Di sini ada peta-peta sasarannya. Jadi ini 2, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk lapangan tes kedua, nomor 4, nanti tali dipancangkan dengan ketinggian 3,04 meter dan 3,6 meter dan ditempatkan pada jarak 1,97 meter. Dari garis batas yang berada di lantai tempat berdirinya testi, petak-petak kain yang masing-masing berukuran 0,608 meter disusun sebagai petak sasaran dengan jumlah 13 petak, sehingga jarak sasaran secara keseluruhan adalah 26 feet atau 7,904 meter. Sedangkan jarak antara garis batas tempat berdiri testi dengan daerah pusat sasaran sejauh 6,56 meter. Ini dia untuk bentuk tes ukuran instrumen keterampilan bermain bola voli dari LIBA Dastav. Pelaksanaan tes, testi berdiri di belakang garis batas yang telah ditentukan, menghadap ke petak-petak sasaran, siap melakukan passing atas dengan bola berada di tangan testi. Kedua, testi diberi kesempatan untuk mencoba melakukan passing atas sebanyak 2 kali. Setelah mencoba 2 kali dan testi telah siap, maka testi diberi kesempatan untuk melakukan tes passing atas sebanyak 10 kali. Passing atas dilakukan dengan cara testi memegang bola dan melakukan passing sendiri untuk diarahkan pada ketinggian yang diinginkan dan juga kecepatan jatuh bola ke petak-petak yang telah dipersiapkan. Untuk pengskoran, untuk sasaran ketinggian, skor 0 akan diperoleh jika bola gagal mencapai tali yang dipancang. Skor 1 akan diperoleh jika bola yang dipasang melewati daerah di bawah tali 11 feet.
Skor 2 akan diperoleh jika ada bola yang dipasang tepat di atas tali 11 feet. Skor 3 diperoleh jika bola yang dipasang dapat melewati tali di atas 13 feet. Untuk sasaran jarak, Testi akan memperoleh skor sesuai dengan jatuhnya bola pada saat dilakukan passing atas ke arah peta sasaran tertentu. Jika terjadi bola jatuh pada garis pembatas peta sasaran, maka skor yang dihitung adalah peta yang mempunyai skor yang lebih tinggi. Total skor percobaan adalah skor ketinggian dikalikan dengan skor ketepatan sasaran. Oke, kita lanjut yang berikutnya, tes bola voli dari Russell Lang. Tes ini bertujuan untuk mengukur tingkat penguasaan keterampilan bermain bola voli bagi siswa sekolah menengah tingkat pertama. Hasil tes ini dapat digunakan untuk klasifikasi sama dengan tes sebelumnya. Ini kita lanjut ke petunjuk pelaksanaan tesnya. Oke, untuk alat dan fasilitas, tembok atau dinding yang berdiri tegak dan kokoh sebagai papan panjang bola voli, stalwart, tali rafia atau cat untuk pembatas, dan meteran dan sepanduk tulis. Bentuk lapangan, tembok atau dinding yang berdiri tegak dan kokoh sebagai sasaran voli bola diberi garis net sepanjang 10 feet atau 3,04 meter. Secara horizontal, garis tersebut dipasang setinggi 2,8 meter dan belakang. Jarak antara tembok atau papan pantul dengan garis pembatas paling depan berdirinya Testi adalah 0,92 meter. Untuk melengkapi penjelasan di atas, pelaksanaan tesnya, Testi berdiri di depan tembok dan berada di belakang garis 3 feet menghadap ke tembok sasaran. Pada aba-abaya, Testi melempar bola ke tembok atau dinding sasaran. Dari pantulan bola dilemparkan selanjutnya, Testi memvoli secara berulang-ulang ke arah tembok sasaran selama 30 detik. Apabila terjadi bola tidak terkuasai terkontrol oleh Testi, maka bola boleh dipegang selanjutnya dilempar kembali ke tembok. Ini dia untuk pelaksanaan tesnya dari Russell ini. Bentuk dan ukuran instrumen tes voli repeated. Poin skoran, lemparan bola pertama ke arah sasaran dan lemparan bola apabila terjadi bola pegang karena tidak belum dilakukannya. Skor mulai dihitung setelah bola dilempar ke tembok sasaran. Bola memantul dan divoli ke arah sasaran. Setiap Testi memvoli bola dan masuk ke arah sasaran atau mengenai garis batas bawah sasaran memperoleh skor 1. Sedangkan apabila bola yang divoli tidak mengenai sasaran seperti maka Testi memperoleh skor 0. Hasil skor Testi adalah keseluruhan skor memvoli ke arah sasaran yang dilakukan sebanyak 3 kali percobaan, 3 kali 30 detik. Di pelaksanaannya itu 30 detik ya, masing-masing dilakukan selama 3 kali. Selanjutnya tes servis. Alat dan fasilitas yang diperlukan sama itu ada lapangan, bola voli, meteran, sepanduk. Untuk bentuk lapangannya tes servis ini, peta yang sejajar dengan garis belakang dan garis pusat. Peta pertama dengan skor, dia langsung lihat gambarnya. Peta pertama dengan skor 5 berjarak 5 feet dari garis belakang lapangan. Ya. Skor 5 itu 1,2. Peta kedua dengan skor 3 dan 4 jaraknya 1,52 meter dan garis belakang dan lebarnya 3,78 meter. Peta ketiga dengan skor 1 dan 2 seluas 3,370 ditarik dari garis tengah ke arah garis belakang. Peta yang sejajar dengan garis samping, jarak antara garis samping dengan garis pertama baik untuk sisi kanan maupun sisi kiri adalah 1,52 meter ini. Sedangkan peta tengah adalah sisi dari 9 meter dikurang 2 kali 1,52 meter. Itu dia sisanya.
Dia bentuk dan ukuran instrumen tes servis bola voli dari Russell Lane. Pelaksanaan tesnya, testi berdiri pada peta servis menghadap ke lapangan sasaran. Testi melakukan servis dengan cara yang disukai sebanyak 10 kali ulang. Bisa menggunakan servis atas, bisa menggunakan servis bawah. Bola diarahkan ke bidang sasaran. Peta-peta yang sudah diberi angka masing-masing sesuai dengan tingkat kesulitan masing-masing. Dilihat dari lapangan, otomatis terlihat nilai yang paling tinggi yaitu 5, di belakang adalah peta sasaran yang sulit, lebih sulit dibandingkan dengan nilainya 1 dan 2 yang hanya di depannya. Selanjutnya untuk pengskorannya, testi akan memperoleh skor 0 apabila pada saat melakukan servis bola tidak sampai ke bidang sasaran. Yang bola yang jatuh tepat di garis atau dianggap jatuh di bidang skor yang ditentukan. Jadi ketika bola jatuh nanti di garis lebih berat ke angka 5, antara skor 3 dan 5, maka nanti di 5. Pelaksanaan tes dilakukan sebanyak 2 kali 10 ulangan. Skor yang diperoleh testi adalah hasil yang didapat pada saat testi melakukan servis dan bola jatuh ke bidang sasaran tertentu. Maka angka yang ada pada masing-masing peta itu skor yang didapat testi. Jadi pada pelaksanaan tes servis ini, testi melakukan 2 kali pengulangan, 1 kali pengulangan 10 kali servis. Kalau 2 kali pengulangan otomatis 20 kali melakukan servis. Selanjutnya yang kelima, tes bola voli dari Frank Cooper ini paling banyak digunakan oleh mahasiswa untuk pelaksanaan tes keterampilan bola voli. Tujuannya sama, itu untuk mengukur tingkat penguasaan keterampilan bermain bola voli. Validitasnya 0,72, reliabilitas 0,78. Itu umum sama dengan sebelumnya. Yang membedakan itu hanya pada bentuk lapangan dan pengskorannya. Bentuk lapangan, tembok atau dinding yang berdiri tegak dan kokoh yang memiliki luas permukaan selebar 3,04 meter dengan ketinggian 3,344 meter. Sebuah garis sepanjang 3,04 meter dipasang secara horizontal pada dinding sebagai net dengan ketinggian 2,28 meter dari lantai. Sebuah garis dibuat di lantai menghadap ke dinding sepanjang 3,04 meter dengan jarak 0,912 meter dari dinding tembok. Ini dia seperti terlihat di gambar untuk bentuk dan ukuran instrumen tes volley repeated, pengulangan secara terus-menerus dari Frank Cooper. Pelaksanaan tesnya, testi berdiri di depan tembok berada di belakang garis batas 3 feet di 0,912 meter menghadap ke tembok sasaran. Pada aba-aba ayah, testi melemparkan bola ke tembok atau dinding sasaran. Dari pantulan bola yang dilemparkan selanjutnya, testi memvoli bola secara berulang-ulang ke arah tembok sasaran selama 30 detik. Testi melakukan pengulangan 10 kali ulangan atau 10 kali 30 detik. Pengskorannya, lemparan bola pertama ke arah tembok sasaran dan lemparan bola apabila terjadi pada pegang yang dikarenakan testi tidak mampu mengontrol bola, maka lemparan bola tersebut dapat dihitung sebagai skor dari voli bola. Hasil skornya itu adalah testi adalah 5 skor terbaik dari 10 kali percobaan. Tiap-tiap percobaan dilakukan selama 1 kali 30 detik. Hasil skor testi adalah keseluruhan skor memvoli bola ke arah sasaran dari 5 kali percobaan terbaik tersebut. Untuk tes servisnya dari Frank Cooper ini, bentuk lapangannya ini seperti yang terlihat pada gambar. Untuk skor 5-nya di paling belakang, skor 4 kiri kanan di bagian belakang, kemudian skor 3 tengah, kemudian baik sasaran yang paling dekat dengan net skornya 1 dan kiri kanannya skornya 2. Untuk ukurannya peta-peta sasaran dapat dilihat pada layar ini. Kemudian pelaksanaan tesnya itu melakukan tes sebanyak 10 kali pengulangan servisnya.
Dan skorannya, nilai Testi adalah jumlah skor yang berhasil dikumpulkan Testi selama Testi melakukan servis sebanyak 10 kali ulangan. Yang terakhir, untuk tes keterampilan bola voli, yaitu adalah tes keterampilan bola voli dari AAPER. AAPER artinya American Association for Health Physical Education, Recreation and Dance, atau disingkat dengan AAPER. Meliputi 4 butir tes, yaitu main voli, service, passing, dan set up. Jadi tes untuk AAPER ini lebih lengkap, dia bisa mengukur langsung untuk service, passing, dan main voli ya, untuk semua juga. Tujuannya ini adalah tesnya baterai tes untuk keterampilan bola voli. Otomatis urutan pelaksanaan tesnya harus sesuai dengan yang sudah ditentukan, tidak bisa passing didahulukan kemudian tesnya didahulukan. Ini harus sesuai dengan pelaksanaan. Validitasnya ini menggunakan content validity, reliabilitasnya 0,70, petunjuk umum sama pelaksanaannya. Tes dan pelaksanaannya, bentuk lapangan, tembok atau dinding yang berdiri kokoh, ketinggian yang dibutuhkan adalah 11 feet, 3,35 meter, dari lantai hingga garis batas daerah sasaran. Lebar daerah sasaran adalah 1,52 meter dengan ketinggian 3 atau 4 feet, 0,914 sampai 1,2 meter. Lebar garis itu 1 inci atau 2,3 cm. Lebih jelas dapat dilihat pada gambar ini. Ini daerah sasaran, yaitu yang 3 atau 4 feet tadi, nilainya ini ada 1 feet. Ini testor, ini testi, dan ini pencatat. Ini lantai, dan ini adalah daerah dinding. Pelaksanaan tesnya, testi berdiri bebas di depan tembok dan menghadap ke tembok sasaran. Pada aba-abaya mulai melemparkan bola ke dinding sasaran. Pantulan bola diusahakan divoli secara terus-menerus selama 1 menit dengan gerakan yang sah. Yang keempat, bila pantulan bola tidak dapat dikontrol, maka bola boleh ditangkap dan segera dilemparkan kembali ke tembok sasaran. Selanjutnya divoli lagi. Untuk pengskorannya, lemparan bola ke daerah tembok sasaran dan lemparan bola apabila terjadi bola pegang. Dikarenakan Testi tidak mampu mengontrol bola, maka lemparan bola tersebut belum dihitung sebagai skor dalam perhitungan. Untuk tes servis, alat dan fasilitas digunakan sama, ada lapangan bola voli, kali razia, meter dan seperangkat alat voli. Bentuk lapangannya, untuk petak-petak sasaran yang sejajar dengan garis belakang dan garis tengah. Petak pertama dengan skor 4 berjarak 1,52 meter. Petak kedua dengan skor 2, jaraknya yaitu 4,56 meter. Petak ketiga dengan skor 1, jaraknya selebar 4,5 meter. Petak yang sejajar dengan garis samping, jarak antara garis samping dengan garis pertama baik untuk sisi sebelah kanan maupun kiri ke lapangan adalah 5 feet, 1,52 meter. Petak ini diberi skor dengan sebesar 5, sedangkan petak sebelah tengah ada sisanya yaitu 30 feet dikurang 2 dikali 5. Dengan bantuan untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar ini. Untuk pelaksanaannya, Testi berdiri bebas pada daerah servis pada lapangan yang terlihat sebelah kiri ini dan menghadap ke arah lapangan sasaran. Sedangkan Testi yang berusia di bawah 12 tahun, pelaksanaan servis dilakukan di belakang garis 20 feet atau 6,9 meter dari jaringan. Testi melakukan tes servis dan mengarahkan bola ke petak sasaran sebanyak 10 kali ulangan. Ini dia untuk pelaksanaan tes menggunakan AAPER. Bentuk ukuran instrumennya servis. Kalau dari yang Frankfurter tadi, tes paling belakang itu nilainya 5, sedangkan untuk dari AAPER itu paling belakang itu nilainya 4. Di penang keempat ada 2, yang paling dekatnya 1, kiri kanan nilainya cuma 3. Jadi itu adalah perbedaan untuk pelaksanaan tes Frankfurter tersebut. Ketiga, Testi mengarahkan bola yang diservis ke bidang sasaran atau petak-petak tertentu sesuai dengan yang dikehendaki. Angka-angka yang ada dalam petak-petak merupakan skor yang akan diperoleh tercatat apabila servis melakukan Testi mendarat pada petak tersebut.
Untuk penskoran, nilai testi adalah jumlah skor yang berhasil dikumpulkan testi selama testi melakukan survei sebanyak 10 kali pengulangan. Kita lanjut ke tes passing. Bentuk lapangannya tes passing ini dia. Lapangan yang digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu PBSI, menggunakan separuh lapangan dengan dibagi menjadi 2 bagian dan dibatasi oleh tali setinggi 2,43 meter sejajar dengan net. Bagian pertama dengan ukuran 3,04 meter antara net dengan tali di dalamnya terdapat 2 bidang sasaran. Di sebelah kanan dan kiri lapangan masing-masing bidang ukurannya 1,82 meter dengan lebar 1,21 meter. Pada gambaran terlihat di arsir bagian yang lain dengan ukuran 20 feet itu 6,09 meter. Antara bidang yang digunakan berdiri testi terlihat seperti pada gambar ini. Ini daerah sasaran. Ini yang diarsir ini adalah daerah sasaran. Ini testi tempat melakukan tesnya. Ini jarak-jarak sudah ditentukan. Ini P itu pelambung ya. Pelambung testi, jadi testi nanti melakukan tesnya ke sini ke daerah sasaran. Pelaksanaan tes, testi berdiri bebas pada tempat yang telah disediakan, itu ruangan P. Testi siap menerima bola yang dilemparkan oleh pelambung P, kemudian mempassing bola melewati tali setinggi 2,43 meter, diarahkan ke bidang sasaran daerah yang diarsir. Artinya di sini tinggi net putra yang digunakan 2,43, kalau putri 2,4. Testi melakukan passing sebanyak 20 kali ulangan yang dilakukan secara bergantian. Arahnya diarahkan ke bidang sasaran kanan, sini 10 kali, dan ke sebelah kiri 10 kali ulangan. Jadi total testi melakukan passing itu sebanyak 20 kali. Jumlah bola yang jatuh ke sasaran dengan sah merupakan hasil testi yang dicapai. Jadi 10 kanan 10 kiri 20. Kalau 20 kali masuk berarti nilainya 20. Terakhir untuk tes upper itu menggunakan setup atau bisa dikenal dengan smash. Untuk daerah smash bentuk lapangannya sama yang menggunakan sesuai PBSI dengan dibatasi tali yang tingginya 3,04 untuk pria dan 2,74 meter untuk wanita, lebih ditinggikan dari net yang biasa. Kemudian bagian pertama antara net dengan tali terdapat 2 bidang sasaran di sebelah kanan dan kiri dengan lapangan dengan ukuran 1,21 meter dan lebar panjang 1,7 meter. Jadi jelas dapat dilihat sini, ini keterangannya T yaitu testi. Ini dia testi, dia melakukan smash. Kemudian P pelempar, kemudian H pencatat, F pembantu, R pengambil bola. Jadi testi menerima bola yang dilambungkan kemudian di smash ke daerah sasaran yang sudah diarsir bagian kiri kanan. Pelaksanaan tes, testi berdiri bebas pada tempat yang sudah ditentukan. 2 testi dapat melakukan tes secara bersama-sama, 1 orang di sebelah kanan dan satunya lagi di sebelah kiri. Ketiga, testi siap menerima bola yang dilempar oleh pelempar dan selanjutnya melakukan setup lalu tali yang tingginya sudah ditentukan. Testi melakukan tes sebanyak 10 kali ulangan untuk masing-masing tempat, 10 kali di sebelah kanan dan 10 kali di sebelah kiri dengan sasaran yang telah ditentukan. Untuk penskoran, testi yang melakukan setup dengan cara yang sah akan memperoleh skor 1 apabila bola lewat di atas tali tidak menyentuh net serta jatuh pada bidang sasaran. Ini dia untuk norma tes upper yang digunakan untuk smash atau setup ya, atau umpan. Dia tampilannya. Oke, untuk tes keterampilan bola voli sudah ada 6 bentuk tes keterampilan bola voli dijelaskan. Nah, di sini tugas saudara silakan dituliskan apa perbedaan dari ke-6 tes ini. Tujuan awalnya sama untuk mengukur penguasaan keterampilan bola voli. Namun di sini ada 6 bentuk tes yang tidak digunakan. Jadi tugasnya carilah perbedaan dari ke-6 tes tersebut. Perbedaan. Kalau persamaannya sudah jelas untuk mengukur keterampilan bola voli. Jadi di sini perbedaan silakan saudara tuliskan perbedaan dari masing-masing tes tersebut.
Baik, sekarang kita lanjut ke tes keterampilan sepak bola untuk siswa SLTA. Tes keterampilan sepak bola untuk siswa SLTA. Di sini kita menggunakan salah satu contoh tes keterampilan sepak bolanya, yaitu adalah siswa SLTA. Jadi masing-masing tingkat kelas sekolah itu menggunakan tes yang berbeda-beda. Sekarang kita langsung ke pelaksanaan tes. Untuk petunjuk umum pelaksanaan tes, pada saat melakukan tes, hendaknya testi memakai pakaian olahraga, yaitu sepatu sepak bola, beda dengan tes keterampilan bola voli tadi, menggunakan sepatunya beda dengan sepak bola. Kemudian kaos dan celana pendek atau training suit. Sebelum tes dimulai, pada semua siswa atau testi hendaknya diberikan penjelasan secara umum tentang tes yang akan dilakukan nantinya, dan diberikan juga peragaan bagaimana melakukan setiap jenis tes tersebut. Petunjuk pelaksanaan tes. Yang pertama, tes memainkan bola dengan kepala atau hidung. Tujuannya mengukur kecakapan dan keterampilan memainkan bola dengan kepala. Alat dan perlengkapan sepak bola: 1 buah stopwatch, seperangkat alat tulis dan formulirnya. Pelaksanaan tesnya, mengambil waktu, memberi aba-aba siap, testi berdiri menghadap ke dinding pantul dengan bola di tangan dalam keadaan siap memulai tes. Mengambil waktu, kemudian memberi aba-aba ya, dan testi segera memantulkan bola ke dinding pantul. Selanjutnya, testi memantulkan bola kembali ke dinding dengan menggunakan kepala, dan ini harus dilakukan secara terus-menerus selama 10 detik. Apabila bola jatuh di tanah, maka testi harus mengambil bola tersebut dan memainkan kembali sampai batas waktu yang telah ditentukan. Ini dia dinding pantul dan dinding sasaran. Bidang sasaran ini panjangnya 3 meter, lebarnya 1,50 meter, dan ini dari lantai itu jaraknya 2 meter. Jadi, testi melakukan heading ke dinding secara terus-menerus. Bagi pengambil waktu bersama dengan aba-aba ya, stopwatch dijalankan. Tepat 10 detik mengambil waktu, memberikan aba-aba stop dan menghentikan stopwatch. Tugas pengawas memperhatikan sundulan bola dilakukan testi secara sah dan masuk ke daerah sasaran. Pencatatan hasil. Lemparan bola pertama ke arah tembok yang masuk ke daerah sasaran belum dihitung sebagai skor tes. Skor tes dimulai dihitung setelah bola dilempar ke daerah sasaran, memantul, disundul oleh testi dan masuk ke daerah sasaran. Setiap sundulan bola dilakukan testi dan masuk ke daerah sasaran atau mengenai garis batas sasaran itu 1,50 meter, testi berhak memperoleh skor 1, sedangkan bola yang dipasing dan tidak masuk ke petak sasaran maka testi memperoleh skor 0. Hasil skor testi adalah keseluruhan hasil sundulan bola yang dilakukan selama 10 detik dan bola yang disundul masuk ke daerah sasaran sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Itu dia untuk pelaksanaan tes heading. Sekarang kita masuk kepada pelaksanaan tes passing dan stopping, tes menyepak dan menghentikan bola. Untuk daerah sasaran atau dinding pantul yang digunakan untuk tes passing dan stopping, yaitu ini bidang sasaran panjangnya 3 meter, lebarnya 0,90 meter, garis batas testi yaitu 3 meter ke daerah dinding. Oke, pelaksanaan tes. Testi berdiri di belakang garis batas, bola diletakkan di depan kakinya seperti terlihat pada gambar, dalam keadaan siap menyepak bola. Nah, setelah testi siap, maka pengambil waktu memberi aba-aba mulai dan menjalankan stopwatch-nya. Testi segera menyepak bola ke dinding pantul. Pantulan bola kembali dihentikan dan ditahan sebentar dan segera disepak kembali ke arah dinding sasaran. Tes ini harus dilakukan secara terus-menerus selama 10 detik. Pada waktu menyepak dan menghentikan bola, testi harus tetap berada di belakang garis batas. Apabila testi tidak dapat menghentikan dan menahan bola, maka testi harus mengambil bola tersebut dan memainkan kembali sampai batas waktu yang telah ditentukan. Tepat 10 detik mengambil waktu
memberikan aba-aba stop, dan menghentikan stopwatch-nya. Testi segera berhenti melakukan tes tersebut. Pada waktu pelaksanaan tes, tugas pengawas memperhatikan perkenaan bola ke daerah sasaran dan menghitung jumlah berapa kali testi menyepak dan menghentikan bola dari belakang garis secara sah selama 10 detik. Pencatatan hasil skor testi adalah keseluruhan hasil menyepak dan menghentikan bola yang dilakukan secara sah dari belakang garis batas selama 10 detik. Ketiga, kita masuk ke tes menggiring bola atau yang sering dikenal dengan tes dribbling. Alatnya sama yang sebelumnya, kita fokus ke pelaksanaan tes. Testi berdiri di belakang bola menghadap arah lintasan yang akan ditempuh dalam keadaan siap menggiring bola. Setelah testi siap, maka pengambil waktu memberi aba-aba mulai. Maka testi segera menggiring bola melewati rintangan yang telah dipasang, kecuali pada rintangan ketiga dan keenam, bola harus dilewati di sebuah rintangan yang dilewatkan di sebelah rintangan yang berlawanan dengan lewatnya testi. Lintasan pelaksanaan tes dapat dilihat pada gambar ini. Ini dia lintasan pelaksanaan tesnya. Ini siswa atau testi, kemudian ini bola, ini garis start. Jadi start di sini. Ini jalannya siswa dan ini adalah jalannya bola. Di bola di sini ya untuk mendriblingnya. Jadi jalannya gerakan adalah sebagai berikut. Testi mulai menggiring bola melewati rintangan ke-1. Ini rintangan ke-1 yang dipasang di garis start dari sebelah kiri. Membelok ke kanan melewati sebelah kanan rintangan kedua. Kemudian membelok ke kiri melewati sebelah kiri rintangan ketiga. Tetapi bola dilewatkan di sebelah kanan rintangan tersebut. Kemudian testi membelok ke kanan menjemput bola yang menggiringnya melewati sebelah kanan rintangan keempat. Kemudian membelok ke kiri lagi melewati sebelah kiri rintangan kelima. Membelok ke kanan melewati sebelah kanan rintangan keenam. Akan tetapi bola dilewatkan sebelah kiri rintangan tersebut. Selanjutnya testi membelok ke kiri menjemput bola dan menggiringnya melewati sebelah kiri rintangan ketiga. Membelok ke kanan melewati sebelah kanan rintangan melewati sebelah kanan rintangan ke-8. Membelok ke kiri melewati sebelah kiri rintangan ke-9 dan membelok ke kanan melewati sebelah kanan rintangan ke-10. Ini adalah rintangan terakhir yang terletak di garis finish. Setelah itu testi menyerahkan bola kepada pengetes garis start. Jadi untuk rintangannya di sini ada 10. Ini titik hitam ini artinya adalah rintangan-rintangan yang harus dilewati oleh testi. Hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai testi selama melakukan tes dari garis start sampai finish. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, waktu dicatat sampai dengan per 10 detik. Kemudian kita langsung masuk ke tes keempat, itu tes menembak bola ke sasaran atau shooting. Tujuan tes ini adalah mengukur kemampuan dan kecakapan menembak bola ke sasaran. Ini dia dinding sasaran untuk shooting, jarak-jaraknya di sini. Antara skor 5-3, jaraknya 0,70, 0,80, 1,31. Nanti akan dijelaskan. Pelaksanaan tes, bola diletakkan pada sebuah titik berjarak 13 meter di depan garis gawang dan tepat di pertengahan lebar gawang. Peta sasaran dan skor dilihat pada gambar ini. Gambar peta sasaran dan skor. Ini skornya 5, 4, 5, 3, 2, 1, 2, 3, 5, 4. Di kanan itu yang paling kiri nilainya 5 dan 4. Dengan melakukan awalan, testi menendang bola sekuat-kuatnya ke arah sasaran. Pelaksanaannya tidak dilakukan dengan aba-aba. Kecepatan waktu menendang bola ke sasaran juga dihitung waktunya. Pengambil waktu menjalankan stopwatch-nya pada saat kaki testi mengenai bola dan tepat pada saat bola mengenai sasaran. Stopwatch dimatikan. Paskoran, hasil yang dicatat adalah hasil tembakan yang berupa angka sasaran yang terkena bola, tersentuh bola. Kecepatan tembakan yang berupa waktu ditempuh mulai dari bola disepak sampai pada saat bola mencapai sasaran. Waktu dicatat sampai dengan per 10 detik. Untuk penilaian, petunjuk penilaiannya
Dari hasil tes yang langsung dapat dicatat baru berupa hasil kasar yang belum dapat dipergunakan untuk menilai keterampilan dasar sepak bola. Untuk dapat menentukan tingkat keterampilan bermain sepak bola seseorang, hasil kasar harus lebih dulu diubah menjadi skor standar atau T, yang kemudian nilai T dari setiap hasil kasar dijumlahkan dan jumlah nilai tersebut dibagi 5. Nilai hasil bagi tersebut adalah nilai keterampilan bermain sepak bola. Selanjutnya, nilai keterampilan tersebut dibandingkan dengan tabel yang ada, maka akan diketahui golongannya atau tingkat keterampilannya. Contoh di sini ada si namanya Suherman, seorang siswa SMA di Jakarta, telah melakukan tes keterampilan bermain sepak bola, memperoleh hasil kasar sebagai berikut. 1. Memainkan bola dengan kepala, dia mendapatkan nilai 5 kali. Yang kedua, menyepak dan menghentikan bola, nilainya 4 kali. Yang ketiga, menggiring bola, ditempuh dengan waktu 16,6 detik dan menembak ke sasaran 3. Kecepatan tembakannya 0,9 detik. Dengan mempergunakan tabel 1, maka nilai T tiap-tiap hasil kasar tersebut dapat diperoleh sebagai berikut. Memainkan bola dengan kepala, nilai T-nya 76. Menyepak dan menghentikan bola, nilai T-nya 58. Menggiring bola, nilai T-nya 62. Menembak ke sasaran, nilai T-nya 58. Dan kecepatan tembakan 0,9, nilai T-nya 58. Jumlah nilai T tersebut dijumlahkan jadi totalnya 312. Selanjutnya 312 itu dibagi 5, maka nilainya 62. Nilai 62 tersebut merupakan nilai keterampilan untuk mengetahui termasuk golongan manakah nilai 62 tersebut. Dicocokkan ke dalam tabel 2, berdasarkan tabel 2 tersebut, ternyata nilai keterampilan 62 itu termasuk dalam kategori gaib. Ini untuk formulir tesnya bisa dilihat ketika saudara nanti menjadi guru di sekolah untuk melakukan tes keterampilan sepak bola ini bentuk formulir penilaian. Ada nomor urutnya, nama, tanggal lahir, sekolah, tanggal tes, jenis-jenis tesnya. Ini ada 4 tes, hasil tesnya berapa dan hasil T-nya seperti apa. Kemudian untuk tes di sini ya. Ini formulir tes keterampilan bermain sepak bola. Oke, kita lanjut. Ini untuk tabel 1, nilai T untuk tiap jenis keterampilan bermain sepak bola. Bisa dilihat di sini nilai T main heading, ini passing dan stopping, ini dribbling, dan ini shooting. Ini nilai T-nya. Bisa saudara lihat. Nanti akan ada tugas, saudara disuruh membuat suatu data. Diperkirakan saja kira-kira dari 4 tes item. Dari tes keterampilan sepak bola itu nilainya berapa, kemudian nilai T-nya berapa. Selanjutnya baru bisa dibentuk. Ini saya lihatkan untuk tabelnya, bisa lebih lihat pada layar. Ini untuk norma penggolongan keterampilan bermain sepak bola. Oke, untuk tes keterampilan sepak bola ini tugas saudara silakan dituliskan ringkasan pelaksanaan tes dari 4 bentuk tes keterampilan sepak bola tersebut, kemudian direka atau dibuat saja data kira-kira berapa kemampuan untuk tes keterampilan sepak bolanya, kemudian masukkan ke dalam nilai T ini sesuai dengan contoh yang sudah saya berikan di atas. Bagaimana cara mencari atau menentukan keterampilan sepak bola seseorang. Ini dia cara pelaksanaannya. Setelah dapat angka kasar, kemudian masukkan ke nilai T. Ambil nilai T di dalam tabel yang tertera di sini. Ini tabelnya. Kemudian setelah dapat hasilnya, masukkan ke dalam tabel norma penggolongan keterampilan bermain sepak bola. Nilai keterampilannya berapa, kemudian masukkan ini golongannya. Masuk golongan baik kah, cukup, sedang, kurang, atau kurang sekali. Itulah dia bentuk tes keterampilan bola voli dan tes keterampilan sepak bola.
Silakan saudara kerjakan tugas yang sudah diberikan. Seperti biasa, untuk tugas meresumnya silakan tulis menggunakan tulisan tangan, kemudian nanti di-scan, disatukan saja tugasnya dari awal tes keterampilan bola voli sampai dengan tes keterampilan sepak, tes keterampilan bola basket, dan tes keterampilan tentang bulu tangkis. Tes keterampilan bola basket ini merupakan suatu tes untuk mengukur keterampilan penguasaan teknik-teknik dasar dalam permainan bola basket. Tes ini terdiri dari 3 butir tes. Yang pertama yaitu tes melempar dan menangkap bola. Yang kedua, tes memasukkan bola ke keranjang basket. Dan yang ketiga, tes menggiring bola. Kita masuk kepada tes yang pertama, yaitu tes melempar dan menangkap bola yang dilakukan selama 30 detik, jarak dari tembok yaitu 3 meter. Tujuan tes ini itu adalah untuk mengukur kemampuan melempar dan menangkap bola yang dilakukan secara terus-menerus. Alat yang digunakan yaitu bola basket, kapur, dinding atau tembok, dan stopwatch. Yang kedua, tes bank shoot atau selama 30 detik itu menshooting bola ke keranjang bola basket. Tujuannya yaitu untuk mengukur ketepatan melakukan lemparan ke keranjang secara terus-menerus. Alat yang digunakan yaitu adalah lapangan bola basket. Yang kedua, stopwatch. Yang ketiga, bola, bisa sebanyak 3 buah, tidak cukup. Nah, yang berikutnya itu tes dribbling yang dilakukan selama 30 detik. Tujuannya yaitu untuk mengukur kemampuan menggiring bola melewati rintangan. Alat yang digunakan itu ada stopwatch, kemudian tonggak atau tiang, kalau tidak ada bisa juga kursi, sebanyak 6 buah, kemudian kapur, serta lapangan bola basket. Cara pelaksanaan untuk tes keterampilan bola basket tersebut kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tes melempar dan menangkap bola. Cara pelaksanaannya yaitu testi berdiri tegak dengan bola di tangan, kemudian testi harus berdiri di belakang garis yang jauhnya 3 meter dari tembok atau sasaran pantul untuk bola. Setelah aba-abaya atau bunyi peluit, testi berusaha melakukan atau melemparkan bola dalam waktu 30 detik. Jadi tugas saudara untuk tes yang pertama ini nanti coba lakukan tes melempar dan menangkap bola tersebut selama 30 detik. Berapa kali bola yang masuk ke sasaran atau keranjang yang digunakan. Selama melakukan tes, testi tidak boleh menginjak atau melewati garis. Apabila pada waktu melakukan lemparan salah satu atau kedua kaki testi menginjak atau melewati garis, maka lemparan tersebut dianggap tidak sah dan diberi angka atau tidak dihitung. Lemparan dihitung sejak bola lepas dari kedua tangan. Untuk pelaksanaannya contohnya seperti yang terlihat di gambar ini. Ini ada dinding. Kebetulan dindingnya ini sudah dicoret-coret ya. Ini kreativitas anak muda nih. Nah, udah dicoret-coret. Ini dinding bisa saudara gunakan nanti. Kemudian berdiri di depan dinding. Kemudian menggunakan bola basket. Nah, untuk tes pertama ini tugasnya yaitu saudara coba melakukan melempar dan menangkap bola tersebut selama 30 detik. Dan dihitung berapa kali dapat melakukan. Pertama pegang bolanya, kemudian lempar ke dinding, tangkap lagi, baru itu nilainya 1. Silakan dilakukan selama 30 detik. Itu untuk tugas pertama. Kita lanjut yang kedua, yaitu tes menembak bola ke keranjang basket. Untuk lapangan bola basket pada umumnya di sekolah-sekolah pasti ada di lingkungan saudara, sekolah SD, SMP, SMA. Silakan diusahakan nanti untuk coba cari tempatnya. Cara pelaksanaannya, testi berdiri tegak dengan bola di depan dada, berdiri di sembarang tempat di bawah ring basket, seperti terlihat di gambar ini. Ini ring basket, ini berdiri di depan ring basket, kemudian disut bolanya ya ke keranjang basket. Setelah aba-abaya atau bunyi peluit, testi berusaha memasukkan bola tersebut sebanyak mungkin
ke dalam keranjang atau ring basket dalam waktu 30 detik. Sebelum masuk ke dalam keranjang atau ring basket, bola harus terlebih dahulu menyentuh papan pantul. Hanya bola yang sah yang diberi skor. Apabila bola langsung masuk ke keranjang atau ring basket tanpa menyentuh papan pantul terlebih dahulu, maka dinyatakan tidak sah. Jadi, tugas kedua, coba lakukan tes untuk shooting ke keranjang basket ini selama 30 detik. Silakan dihitung berapa kali saudara dapat melakukan shooting tersebut dengan ketentuan seperti yang sudah dijelaskan. Bola harus menyentuh papan pantul, itu yang diberi skor, yang ada nilainya. Yang ketiga, tes menggiring bola. Sebelum melakukan tes, testi berdiri dengan bola di belakang garis start. Setelah aba-aba ya atau bunyi fluid, testi mulai menggiring bola melalui 6 rintangan dengan waktu 30 detik untuk melewati rintangan sebanyak mungkin. Kebetulan di sini rintangan yang digunakan itu adalah kursi untuk seperti saudara kuliah yang digunakan untuk duduknya. Dia bisa macam-macam nanti rintangan yang bisa digunakan. Ini rintangannya menggunakan kursi ya, sebanyak 6 rintangan. Nah, apabila setelah testi mencapai titik start kembali waktu 30 detik sebelum selesai, maka testi melanjutkan dribblenya dengan rute seperti semula. Skor ditentukan dari jumlah rintangan yang mampu dilewati testi. Apabila testi melakukan salah dribble, maka melewati rute yang salah, maka tes harus diulangi. Jadi yang dihitung dalam pelaksanaan untuk tes dribble ini berapa rintangan yang mampu dilewati selama 30 detik. Artinya di sini dituntut kelincahan saudara untuk melakukan tes mendribble tersebut karena harus adanya rintangan. Berapa lincah, gimana cara untuk berputarnya selama 30 detik melewati 6 rintangan ini. Testi itu artinya adalah orang yang melakukan tes tersebut. Nah, untuk tes atau tugas yang ketiga ini coba lakukan berapa kali saudara mampu melakukan untuk tes dribbling selama 30 detik. Nah, itulah dia 3 tugas yang akan saudara lakukan untuk pelaksanaan tes keterampilan teknik dasar bola basket. Hanya 3 bentuk tes yang dilakukan dan waktunya juga masing-masing cuma 30 detik. Silakan nanti videonya dikombin ketiga bentuk tes ini saudara untuk melakukan tesnya. Oke, kita lanjut yang ke tes kedua. Yang kedua yaitu tes keterampilan bulu tangkis. Sebenarnya banyak sih tes keterampilan olahraga yang lain, namun di sini digunakan beberapa tes keterampilan olahraga yang cukup dekat atau populer dilakukan di masyarakat, sehingga ini juga akan menjadi acuan saudara nanti untuk melakukan penelitian di beberapa bidang olahraga tersebut. Dalam tes keterampilan bulu tangkis, ini kita menggunakan sumber dari Verducci ya, tahun 1980. Macam-macam rangkaian tesnya. Di sini ada tes servis pendek atau short serve test, kemudian tes panjang, servis panjang, long serve test. Yang ketiga, tes pukulan lob atau high clip test, dan tes smash test atau pukulan. Di dalam tes ini, kelayakan tesnya, rangkaian tes ini memiliki sebagai berikut. Validitas menggunakan validitas konkuren yaitu untuk pria 68 dan untuk wanita 64. Reliabilitas tes, rate set menggunakan rate set untuk tiap mata tes yaitu tes servis pendek untuk pria 78, wanita 82. Servis panjang pria 86, wanita 77, high clear-nya pria 84, wanita 76, dan smash pria 81 dan wanita 74. Inilah untuk kelayakan tes. Kelayakan tes ini selalu diminta biasanya ketika saudara melakukan penelitian yang harus dilampirkan validitas dan reliabilitasnya. Ini untuk tes servis pendek atau short serve test. Tujuannya itu adalah mengukur tingkat ketelitian dan ketepatan testi di dalam melakukan servis pendek. Yang kedua, alat atau fasilitas pelaksanaannya menggunakan raket, net, lapangan bulu tangkis, shuttlecock atau yang biasa kita kenal dengan bulu ayam, tali atau pita, alat tulis dan belangko penilaian petugas.
atau seorang pencatat hasil, seorang pengawas jatuhnya bola pada sasaran, seorang pengawas lewatnya bola di atas net, seorang servis atau jacks, dan seorang pengambil boxnya shuttlecock ya. Jadi banyak petugas yang terlibat di dalam pelaksanaan tes servis dalam bulu tangkis ini. Pedoman pelaksanaan yang pertama sih ke awal testi. Testi berdiri pada daerah servis yang terletak diagonal dengan bagian lapangan yang diberi sasaran siap dengan raket. Kegiatan testi melakukan servis pendek sebanyak 12 kali percobaan secara berturut-turut ke arah sasaran. Testi melakukan servis pendek dengan ketentuan 6 kali percobaan dilakukan dari sebelah kanan dan 6 kali percobaan dilakukan dari lapangan sebelah kiri. Kedua, sasaran. Sasaran servis pendek adalah daerah servis permainan tunggal yang terletak diagonal dengan testi, yakni daerah yang dibatasi oleh garis depan, source service line, dan 3 petak memanjang dari samping kiri ke kanan dengan ukuran masing-masing sebagai berikut. Lebar petak dengan nilai 3 itu adalah 15,24 cm, lebar petak dengan nilai 2 itu 20,32 cm, dan lebar petak dengan nilai 1 25,40 cm. Lapangan yang digunakan adalah lapangan bulu tangkis yang dipasang sebuah pita sepanjang net dan sejajar dengan net dengan jarak 30,48 cm di atas net. Pedoman penilaian, tidak ada nilai untuk pukulan yang gagal melewati daerah antara net dan pita atau tidak jatuh pada sasaran. Shuttlecock yang jatuh pada sasaran dinilai sesuai dengan nilai yang telah ditentukan. Shuttlecock yang jatuh pada garis yang membagi dua daerah nilai mendapat nilai dari daerah nilai yang lebih tinggi. Nilai akhir adalah jumlah total yang diperoleh dari 12 kali percobaan servis pendek yang dilakukan. Nah, di dalam pelaksanaan tes servis pendek ini di sini belum saya buatkan untuk bentuk lapangannya servis pendek. Jadi tugas saudara silakan dibuat bentuk lapangan pelaksanaan tes servis pendek ini sesuai dengan aturan yang sudah saya sampaikan. Kita lanjut yang tes servis panjang, long serve test. Tujuannya itu mengukur tingkat ketelitian dan ketepatan testi di dalam melakukan servis panjang. Alat fasilitas atau pelaksanaan yang digunakan itu raket, net, lapangan bulu tangkis, atau kok, tali atau pita. Sama ya dengan tes servis panjang tadi, personel yang digunakan dapat dibaca di layar ini. Pedoman pelaksanaan yang pertama, si ke awal testi. Testi berdiri pada daerah servis yang terletak diagonal dengan bagian lapangan yang diberi sasaran siap dengan raket dan shuttlecock. Kegiatan testi melakukan servis servis panjang sebanyak 12 kali percobaan. Kemudian sasaran servis pendek ada daerah servis permainan tunggal yang terletak diagonal. Ini bersama dengan pelaksanaan tes servis panjang. Jadi tugas yang kedua silakan nanti dibikin bentuk lapangannya ya untuk pelaksanaan tes servis panjang. Tapi untuk tes keterampilan bulu tangkis sudah dua hanya membuat bentuk gambar lapangan saja. Kemudian tes lob high core test. Tujuan mengukur tingkat ketelitian dan ketepatan testi di dalam melakukan pukulan yang melambung. Ada lob ya, sering disebut dengan lob. Alat atau fasilitas itu sama dengan pelaksanaan tes servis pendek dan servis panjang tadi. Pelaksanaannya testi berdiri di dalam garis 4 persegi panjang berukuran 120 cm dikali 181 cm yang terletak di tengah-tengah lapangan. Pengumpan berdiri di sisi lain sambil memberi umpan lambung kepada testi tepat pada pukulan forward or backhand sebanyak 12 kali pukulan lob ke arah sasaran. Testi melakukan pukulan lob dengan ketentuan 6 kali percobaan dilakukan dengan cara forehand dan 6 kali percobaan dengan backhand. Ketiga, setiap kali melakukan pukulan lob dimulai dari dalam garis 4 persegi panjang. Sasaran dari tes pukulan lob ini adalah daerah permainan atau lapangan ganda, yakni daerah yang dibatasi oleh garis belakang back boundary line dan 3 petak garis memanjang dari kiri ke kanan dengan ukuran masing-masing petak sebagai berikut. Lebar petak dengan nilai 1 30,48 cm, lebar petak dengan nilai 3
76,20 cm dan lebar petak dengan nilai 2 30,8 cm. Lapangan yang digunakan adalah lapangan bulu tangkis yang dipasang 2 buah tiang panjang yang diberi pita atau tali dengan ketinggian 280 cm 8 feet. Letak tiang atau panjangnya 30,48 cm dari petak yang bernilai 2. Untuk pedoman penilaian, tidak akan dicatat apabila bola hasil pukulan tersebut tidak sampai pada daerah sasaran dan bola tidak di atas tali. Kedua, bola yang jatuh pada sasaran dinilai sesuai dengan nilai yang telah ditentukan. Bola yang jatuh pada garis yang membagi sesuai dengan nilai yang telah ditentukan. Pukulan umpan lambung yang rendah tidak dianggap suatu percobaan. Nilai akhir adalah jumlah nilai total diperoleh pada 12 kali percobaan pukulan lob yang dilakukan. Sama dengan yang sebelumnya, yang ketiga ini buat untuk lapangan pelaksanaan tesnya. Yang D itu tes MES test. Tujuan mengukur tingkat ketelitian dan ketepatan tes dilakukan melakukan MES. Alat dan fasilitas sama dengan tes servis dan lob tadi. Pedoman pelaksanaan, testi berdiri di dalam garis 4 persegi panjang berukuran 120 cm kali 140 cm yang terletak di tengah-tengah lapangan. Yang B, pengumpan berdiri di sisi lain sambil memberikan umpan lambung kepada testi tepat pada pukulan fore or backhand sebanyak 12 kali. Pukulan smash ke arah sasaran. Testi melakukan pukulan smash dengan ketentuan 6 kali percobaan dilakukan dengan cara forehand dan 6 kali dengan cara backhand. Testi melakukan smash bola atau shuttlecock di atas kepala atau dengan overhead smash. Sasaran dari tes smash adalah daerah permainan lapangan ganda. Daerah sasaran pukulan smash hanya satu, yakni daerah yang dibatasi oleh 2 garis tepi sideline yang membujur pada lapangan bulu tangkis. Daerah sasaran ini dengan lebar 46 cm dan 3. Lapangan yang digunakan adalah lapangan bulu tangkis yang dipasang sebuah pita sepanjang net dan sejajar dengan net jarak 30,4 cm di atas net. Pedoman penilaian, tidak ada nilai untuk pukulan yang gagal melewati daerah antara net dan pita atau jauh daerah sasaran. Bola yang dinilai adalah bola yang jatuh atau yang telah menyentuh garis tepi di sasaran lapangan ganda. Ketiga, nilai akhir adalah nilai yang diperoleh pada 12 kali percobaan melakukan smash. Oke, sekian untuk materi tes keterampilan bola basket dan tes keterampilan untuk bulu tangkis. Silakan saudara kerjakan tugas yang sudah diekspresikan pada materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian untuk tes keterampilan yang bola basket dibuat dalam bentuk video, sedangkan untuk bulu tangkis dibuat dalam bentuk gambar. Nanti akan saya bikin assignment di e-learning. Oke, selamat mengerjakan. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.